Halo, perkenalkan nama saya Alia Triswani dengan NIM 12S23038 dari Prodi S1 Sistem Informasi tahun ajaran 2024-2025 Institut Teknologi Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal internasional yang berkaitan dengan mata kuliah probabilitas dan statistika, di mana saya mendapatkan jurnal yang berjudul A Structural Damage Detection Indicator Based on Principal Component Analysis and Statistical Hypothesis Testing. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui bahwa sebenarnya jurnal ini membahas tentang apa. Jurnal ini membahas tentang pengembangan indikator pendeteksian kerusakan struktural menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA dan pengujian hipotesis statistik. Nah, metodologi ini bertujuan untuk memantau kesehatan struktural atau structural health monitoring atau disingkat dengan SHM dengan menganalisis perubahan dinamika struktural dan membandingkan data kondisi sehat dengan data kondisi uji. Nah, keterkaitan dengan materi mata kuliah probabilitas dan statistika itu, yang pertama itu yaitu materi probabilitas, di mana ini berkaitan dengan data yang dikumpul yang dianggap sebagai variabel acak karena mencerminkan respon yang dinamis. Strukturnya berubah-ubah. Kemudian digunakan juga distribusi normal yang digunakan untuk model probabilitas untuk memeriksa distribusi dan database lainnya. Kemudian ada statistika deskriptif, di mana di sini itu berkaitan dengan penghitungan rata-rata dengan standar deviasi juga untuk setiap sampel data dari struktur sehat dan juga si struktur uji. Dilanjutkan ada juga materi tentang inferensi statistika, di mana di sini pengujian hipotesis yang digunakan untuk membandingkan data. eh, jadi sebenarnya inferensi statistika itu pengujian hipotesis yang digunakan untuk membandingkan data baseline dengan si data uji. Nah, pengujian ini termasuklah juga ada namanya uji G kuadrat atau chi-square untuk memeriksa normalitasnya. Kemudian ada juga uji Well-Satterthwaite untuk menguji kesamaan rata-rata dua distribusi. Dilanjutkan yang terakhir ada itu tentang PCA, yang dimana PCA itu merupakan metode statistik untuk reduksi dimensi data. Nah, eh, PCA ini kan menggunakan analisis nantinya ada matriks covariance namanya itu untuk mengekstraksi komponen utama. Dan kemudian ada juga proyeksi data ke ruang komponen utama untuk mendeteksi perbedaan pola antara struktur sehat dan juga struktur uji. Nah, apa aja sih alur metodologinya? Nah, alur metodologinya itu yang pertama adalah pengumpulan data untuk mendapatkan sensor pada struktur, dilanjutkan dengan PCA untuk model baseline untuk reduksi dimensi data struktur sehat, dilanjutkan dengan proyeksi data uji untuk menganalisis apakah struktur rusak, serta yang terakhir itu adalah pengujian hipotesis untuk mendapatkan suatu kesimpulan dia itu sehat atau rusak seperti itu. Di sini saya memberitahukan ada beberapa rumus yang sering digunakan di jurnal ini atau yang berkaitan dengan data-data yang digunakan untuk jurnal ini. Nah, yang pertama ada matriks data itu untuk data awalnya diorganisasi di matriks seperti yang ada pada gambar ini. Kemudian di mana di sini ada eh, dimensinya ada dimensi namanya dimensi di mana dimensi itu adalah n dikali L. N-nya itu jumlah eksperimen, sedangkan L-nya itu jumlah sensor atau waktu pengambilan data. Kemudian ada covariance matrix, rumusnya seperti ini di mana digunakan untuk menghitung eigenvalue dan eigenvector. Kemudian ada transformasi data ke komponen utama dengan rumus T sama dengan XP. Ada P itu matriks eigenvector, kemudian T itu skor proyeksi, kemudian ada rekonstruksi data di mana itu eh, ada ada dua rumus yaitu dengan menggunakan rumus X. Dilanjutkan dengan chi-square test untuk normalitas, di mana ini tuh untuk uji hipotesis statistik. Jadi untuk chi-square test normalitasnya itu rumusnya seperti ini. Dilanjutkan ada juga uji Well-Satterthwaite untuk kesamaan rata-rata seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi ya. Ada hipotesis nol itu diasumsikan dengan new H sampai dengan new C. Dan itu harus dihitung statistik ujinya itu sebagai TOBS-nya. Ini rumusnya dan ini adalah eh, arti dari rumus tersebut. Tetapi di sini kita juga memerlukan derajat kebebasan untuk t-test yang dihitung dengan rumus Well-Satterthwaite seperti ini. Untuk rumus yang
bagian ketiga itu ada indikator sensitivitas dengan spesifisitas. Jadi ini rumus digunakan tadi di awal juga sebenarnya sudah saya sebutkan apa itu eh, sensi sensitivitas sama spesifisitas yang bakal digunakan untuk mengolah data yang ada di jurnal ini. Dilanjutkan, ada diagram PCA. Jadi kan ada beberapa visualisasi yang digunakan dalam jurnal ini. Salah satunya itu ada diagram PCA untuk mengetahui bagaimana PCA digunakan untuk menganalisis sinyal yang direkam dari struktur yang tidak rusak, kemudian membangun model dari data tersebut, sehingga akhirnya mendiagnosis kondisi struktur berdasarkan proyeksi data ke komponen utama dalam model PCA. Nah, PCI itu digunakan untuk mereduksi dimensi data yang diperoleh dari sensor. Tujuannya untuk apa? Untuk mengekstrak komponen yang memuat informasi paling signifikan dari si variasi data. Jadi rumusnya digunakan tadi ada ini ada rumus yang di awal kan sama dengan XP seperti ini. Ini dia di prinsipal komponen analisis PCA. Kemudian eh, dilanjutkan ada juga visualisasi histogram normalitas yang dihitung dengan menggunakan chi-square test untuk baseline dan data uji yang dimana itu digunakan untuk memeriksa apakah distribusi data skor PCA mengikuti distribusi normal. Kemudian hasil ini kenapa dibilang penting? Karena uji hipotesis yang dilakukan mengasumsi datanya berarti bersifat normal. Jadi hasil pengujiannya apa? Mayoritas distribusi skor memenuhi asumsi normalitas. Namun, beberapa kerusakan seperti D2 dan D7 menunjukkan p-value-nya kecil yang berarti distribusinya nggak normal. Ada juga visualisasi dari ROC kurve yang membandingkan sensitivitas dengan false positive rate. Di mana ROC kurve ini menggambarkan kinerja metode pendeteksi kerusakan. Ad- jadi itu ada juga terbagi menjadi FPR, ada TPR. Kalau FPR itu yang sampel sehat yang salah itu diklasifikasikan sebagai yang rusak. Sedangkan TPR atau true positive rate-nya itu di mana rasio sampel rusak diklasifikasikan dengan benar. Sehingga kita mendapatkan interpretasi bahwa kurva ROC yang lebih dekat ke sudut kiri akan menunjukkan performa yang baik dan hasil menunjukkan sensitivitas yang tinggi pada skor kedua dan ketiga, terutama untuk PZT2 dan PZT3 sebagai aktuator. Seperti ini gambar yang akan digunakan untuk mengetahui untuk data visualisasi dari box plot atau scatter plot, di mana ini adalah distribusi skor PC antara data sehat dan juga tidak sehat. Jadi di sini bisa kita lihat mana yang sehat dan mana tidak sehat. Jadi first course for baseline experiments diamond sama testing eksperimennya itu yang circles. Oke, jadi yang baseline-nya itu yang bentuknya diamond. Kemudian eksperimen itu yang bulat. Nah, box plot atau scatter plot distribution score PCA antara dataset dan data rusak ini digunakan untuk membandingkan distribusi skor komponen utama pertama. Ini maaf, maksudnya itu PC1 untuk eksperimen baseline yang sehat dan uji yaitu yang rusak. Kemudian distribusi baseline yang diamond VS versus kerusakan atau cycle membantu menentukan apakah kerusakan dapat dideteksi. Jadi kita lebih mudah melihatnya. Jadi jika distribusi baseline dan uji sangat tumpang tindih, metode PCA berarti gagal mendeteksi kerusakan. Jadi pada beberapa kerusakan seperti D2 distribusi skor terlalu mirip dengan baseline sehingga sulit untuk mendeteksinya. Baik sebentar kita lihat bahwa di sini di damage 2 itu sangat dekat-dekat sekali jadi agak sulit untuk mendeteksinya. Nah, kesimpulan yang saya dapat bahwa jurnal ini menggunakan PCA untuk mengekstraksi informasi penting dari data kompleks, sedangkan pengujian hipotesis memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data tentang kondisi kesehatan struktur. Nah, konsep probabilitas membantu dalam memodelkan sifat acak dari respon struktur dan statistika inferensial digunakan untuk membuktikan perbedaan signifikan antara kondisi sehat dan juga rusak. Nah, ini saya sertakan di jurnal, kemudian saya akan menyertakan link YouTube ini juga di PPT-nya. Oke, sekianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.